Oke. Udah. Ya, udah. Udah. Ada gangguan teknis termasuknya. Ini bagian dari tempat apa namanya di tempat Tempat studio. studio baru gitu Ya, ceritanya. studio baru. Nah, Iya. ya. Jadi kalau misalkan saya boleh tanya di, Hmm. tadi kamu sudah ditanya berapa lama perjalanan dari Pontianak menuju ke Singkawang? Dari Dari Singkawang menuju ke Pontianak. dari Singkawang ke Pontianak ke sekitar 4 jam gitulah. 4 jam. Gara-gara jalan macet. Oh iya, tadi malam kan termasuknya macet, ada kayak Iya. kegiatan Iya. apa ya, liburan Liburan itu. Cap Gome. Cap Gome. Udah pamitan sama mama kamu. Udah. Tapi waktu kita nyampe kan enggak memberitahu. Sampai sekarang kamu belum memberitahu kalau kamu ada di mana gitu sama mama kamu kan? Iya. Mama kamu enggak nyari atau enggak bimbang atau gimana di? Ada bimbang deh. Nah, terus caranya gimana? Kamu enggak ngasih tahu? Udahlah, enggak apa-apa tuh, Bah. Tadi bilang bimbang, kenapa jadi enggak apa-apa? Enggak apa-apa tuh, Bah. Udahlah. Bimbangnya itu udahlah, enggak apalah, banyak cerita lah. Bukan, kalau misalkan kamu pergi enggak pernah bawa HP. Enggak. Kenapa? Takutnya hilang lah juga, Mas. Takutnya hilang. Ah, Jadi mendingan kamu simpan di rumah di begitu. rumah. Kalau kamu bawa di dalam kocek kan aman di. Maksudnya kamu simpan di kantong gitu, jangan sampai hilang kan bisa. Ya, sebenarnya gitu deh. Nah ya, kenapa nggak kamu bawa? Di rumah dipakai mamamu? Enggak. Enggak tahu dia main HP. Oh, jadi kasihan juga kalau dia bimbang terus pengen ngasih tahu nggak ada HP yang bisa untuk menghubungi dia. Nantilah aku usahakan. Kenapa kamu? Ajarin dia main HP. Nah, kalau cuma HP satu gimana nantinya? Kamu pakai apa? Dia pakai yang mana? Kalau punya satu aja. Gimana nantilah. Gimana nanti? Maulidi, kamu masih ingat pertama kali kamu ketemu dengan saya? Boleh kamu ceritakan di? Apakah sama dengan yang pernah saya ceritakan? Awal ceritanya kah? Saya kan itu pergi ke tempat keponakan bosku. Habis itu keponakan bosku kan ada itu jual kepiting sama undang. Disuruhlah bosku untuk kan itu konyen hari raya. Jadi malamnya kan mau kocat. Habis itu saya ambillah tadi suruhan bosnya. Cepatlah aku begerete tadi tuh. Begerete tang lalu jumpa Mbak Sepi. Jadi aku bilang nama saya Maulidi. Nama saya Maulidi, ingatkan Mbah Limau. Kalau nggak tahu Mbah Limau itu jeruk, ada bahasa Indonesianya. Habis itu saya bilang saya kalau bahasa kasarnya itu aku di belakang Puskesmas. Oh gitu. Bahasa kasarnya aku di belakang Puskesmas. Jadi orang kan ada paham ada enggak? Paham lah. Kalau aku di belakang Puskesmas semua bahasa paham. Bahasa aku bahasa kasarnya Puskesmas. Oh gitu. Jadi kan nggak paham. Tadinya bukan gitu bilangnya. Rumah saya di belakang Puskesmas. Oh gitu. Bahasa itu yang bagus, yang halus. Itu yang bagus. Itu tadi terlalu cepat. Saya buka cerita. Kenapa kata-kata itu Maulidi bahasa Maulidi belakang Puskesmas, bahasa kasarnya belakang Puskesmas. Terlalu cepat. Terus? Habis itu Maulidi bercerita bahasa Tongha. Contohnya saya bilang itu kalau jalan-jalan liau-liau macam-macam lah. Liau-liau motor itu moped. Kalau malam ada kah? Enggak, kalau malam enggak kamu sebutkan. Isian ya lupa. Kalau saya ingatnya itu ansau, liau-liau. Terus itu moped. Iya. Habis makan sitpon, minum sit. Itu. Terus? Apalagi kamu menyebutkan nama kamu kalau nggak salah ya. Limau. Nama aku Limau gitu kayaknya. Ya Limau. Jeruk. Gimana kamu nyampaikannya gimana waktu itu? Di simpang 3 itu dekat gerbang Pintu Naga.
Iya, maksudnya kamu nyampaikannya gimana? Bilang ke saya itu gimana waktu Yang itu Sungai Mas. Oh, Yang di sana ada Sungai Mas, banyak orang Melayu. ya Itu. kamu nunjukkan maksudnya ya. Ya Kalau nunjukin. mau pergi ke tempat perkampungan Melayu ada nggak jauh dari kampung Tionghoa sini gitu, istilahnya kayak gitu. Mas, Nah, Mas kan itu videokan rumah satu persatu rumah orang Tionghoa. iya. Habis itu saya bilang di sana banyak orang Melayu. Datang Mas, enggak lah hanya Mas, terlalu jauh lah mau ke sana. Saya bilang kan 1 kilo, saya yang berbohong. Padahal itu 4 kilo. 4 kilo, saya kan nggak tahu. Saya kan nggak tahu ngitung itu meteran. Saya kan ngada-ngada juga tuh. Bukan ngada-ngada sih, memang ciri khasnya saya bilang segitu. Perkiraan lah perkiraan. mungkin. Saya nggak bohong. Cuma saya kecoblosan ngomong. 1 kilo gitulah. Padahal orang bilang itu enggak lah mau. Katanya yang ada yang komen 4 kilo, 6 kilo ada itu. Jauh itu mau katanya. Manalah aku tahu. Aku kan cuma bukan ngada-ngada, cuma ciri khas ngomongnya. Iya, memperkirakan lah istilahnya. Pikirakan, bukan ngada-ngada enggak. Terus setelah itu? Habis itu saya pun langsung ngebut lah pakai sepeda tadi itu. Bukan seang belum. Sebelumnya saya bilang itu jalan ke sana, jalan Kasuma. Kalau yang ke sana jalan itu mau ke gunung itu jalannya Sebatuan. Kalau sana kan Kasuma Sebatuan. Padahal itu sama. Cuma dia lain arah, beda Kasuma dengan jalan ke gunung tuh Sebatuan. Disatukan jadi Sebangkau Sebatuan. Di tempat saya kan Sebangkau. Sebatuan Kasuma. Itu kan termasuk sekeliling itu beda, termasuk Sebangkau Sebatuan. Padahal itu sama, cuma saya ngomongnya saya pecahin suara saya. Habis itu saya pun ngebut ngambil kepiting sama undangnya saya ambil, cuma ngambil kepiting doang. Mau bawa ke tempat Singkawang. Bosku mau kocar. Waktu itu kamu tunjukkan sama saya ya. Iya. Habis itu saya tunjukin ke Mas. Mas, ini kepitingnya. Enggak lah. Katanya saya mau ngasih dia enggak. Saya pikir saya pikir kamu mau ngasih ke saya. Rupanya kamu cuma nunjukkan aja ini kepiting. Ada kepiting. Ini kepitingnya saya dari sana. Tempat keponakan bos saya. Gitulah ngartikannya. Keluarganya lah udah yang tentu keluarga. Masa keluarga itu. Habis itu saya liatin, udahlah ya. Saya pun habis itu saya macam-macam lah sama si Mas ya. Saya bilang ini, bilang itu. Saya pun mutar balik. Habis kedua kalinya Mas datang lagi. Saya potong dulu. Jadi video itu kan terus saya upload. Saya upload. Kemudian ternyata banyak orang yang melihatnya unik. Omongan kamu atau bahasa kamu itu unik. Terus banyak yang nonton begitu. Oke, sampai situ terus. Kemudian besoknya itu ceritanya saya kan kepengen juga beri sembako. Bukan, itu nggak ada niat. Sebetulnya saya nggak ada niat. Nggak ada niat tuh memberi sembako tuh. Yang beri mama saya tuh. Iya, nggak ada niat. Jadi saya ke situ tuh hanya kepengen memberi uang. Mungkin 10.000, 20.000 atau 50.000 begitu untuk kamu. Yang sembako itu dari mana? Bukan. Maksudnya saya belum ada niat untuk beli sembako. Gitu. Jadi karena saya ngerasa pengen mampir ke tempat kamu, pengen tempat kamu yang kedua kali gitu kan. Masa saya nggak bawa apa-apa begitu ya. Terus saya datang ke sana, pikir saya, wah ini ada duit 50 nih. Ditanya, nanti saya buat dialah hitung-hitung untuk beli permen begitu saya rencananya. Tapi setelah kejadian saya ngobrol sama kamu kan sebelum saya ngasih duit itu kan, saya nanya-nanya karena kamu sambil kerja itu kan. Kerja ngayak sagu. Di situ saya tanya, Maulidi udah berkeluarga belum? Belum. Ya memang belum. Nah iya, semacam itu kan saya nanyanya kan, Maulidi udah berkeluarga belum? Belum gitu. Terus kamu bilang apa itu? Jadi saya tanya baliklah ke Masnya ya. Saya tanya balik, saya nggak pernah bercinta. Ya kan ada. Ya, dijawab maksudnya. Dijawablah pertanyaan si Mas tadi, nggak pernah bercinta tapi nggak sepenuhnya lah gitu. Cuma nggak lama, cuma
Berapa hari yang lalu aku bercinta gitu aja lahir. Cintanya pun dia milik kawanku. Dia milik orang lain. Dia mau merasa bahagialah untuk kawan saya itu. Habis itu saya bilang itu Mosenli. Panjang lah dulu ceritanya ya. Jadi ini saya putusin lah masalahnya. Mosenli, apa itu Mosenli? Kata si Mas kan. Mosenli itu kan saya padahal itu saya jual sagu kan nggak laku. Begitu. Nggak laku. Iya, hari-hari itu kalau membiasakan ketika ada orang nanya ada jualan sagu tapi nggak laku, itu kamu bilangnya Mosenli. Kalau bahasa ke Tionghoa, kalau ke orang Melayu itu nggak laku, tidak laku. Tapi waktu itu karena saya yang nanya seolah-olah kamu ini udah berkeluarga belum gitu kan, kamu bilang belum karena nggak laku lah, kamu bilangnya terus sagu Mosenli. Padahal itu sagu saya nggak laku. Bukan orangnya nggak laku. Itu terus itu saya masukin ke nama saya Mosenli. Itu yang saya kerjaan itu bahasa Tionghoanya itu sagu. Siango. Tadi itu yang pertama itu yang pakai gerete itu yang siango itu. Betul. Apa itu siango itu sih Mas bilang. Saya bilang itu sagu. Betul. Jadi waktu di kereta yang pertama kali perjumpaan itu bahasa yang kamu keluarkan yang masih terngiang-ngiang itu siangau, molidi limau, buah limau. Terus nggak tahu buah limau itu jeruk, mopit motor. Ya, terus apalagi itulah yang bahasa. Kalau panas itu ansau. Ya udah sampai situ. Jalan-jalan liau-liau. Iya, jalan-jalan liau itu ada beberapa kata. 5 macam lah, 5 kata. Nah, kemudian setelah saya datang lagi kedua kalinya, setelah kamu jawab dari beberapa pertanyaan saya kan, terus kamu sempat ngomong juga tentang keberadaan orang tua kamu. Beradaan orang tua saya ajak ke rumah saya. Kan nggak masalah kan? Jadi saya ajak ke rumah saya, inilah tengok rumah saya. Betul. Keadaan saya. Sebentar. Jadi belum sampai situ. Itu saya kan tadinya mau ngasih duit kamu 50.000. 50.000 ya rencana. Tapi karena kamu bilang katanya di rumah saya cuman berdua sama mama. Berdua sama mama. Saya yang sebagai tulang punggungnya. Jadi saya kerja itu untuk mama, begitu ya? Ya, tulang punggung. Waktu itu. Tapi saya sian saya berkata saya jadi tulang punggung. Bukan. Itu kata-kata orang. Jadi saya juga yang nyimpulkan. Itu kata-kata orang. Maulidi nggak ada pernah ngomong itu. Iya, betul. Maulidi jadi tulang punggung mamanya nggak ada. Cuma orang yang bilang dia itu tulang punggung mamanya, orang yang bilang. Gitulah. Setelah tahu kayak gitu, jadi yang tadinya saya mau ngasih duit 50, tersentuh kepengen bagi sembako. Awalnya kan gitu. Tersentuh ke hati. Awalnya kan 50.000. Akhirnya saya belikan apa itu kemarin tuh? Mie. Rinso, cuci baju. Habis itu odol gigi. Habis itu sikat gigi. Habis itu minyak makan. Sama gula, kopi. Habis itu apa lagi ya? Mie. Udah, ada satu lagi yang belum kamu. Apa ya? Sunlight. Sunlight apa? Apa GD-nya ya? Lupa aku roti. Roti. 9. APG banyak pokok dia. APG lupa. Ada semacamnya lagi. Ada pokok hanya ada. Apa? Nggak salah kulit 10 macam bereng. Iya, apa itu? Satu yang utama biasa kamu pakai yang dibawa di karungi itu, yang karung itu apa? Ditamakan yang di dalam karung. Apa ya? Beras. Beras pasnya 10. Ya betul 10-nya nih. Beras. Saya datang ke rumah, sampai rumah rupanya mama kamu enggak ada ya. Enggak ada, dia pergi ke rumah temannya. Jadi mama saya itu di rumah kawannya, tiba-tiba si kawannya itu dia punya anak, buka itu video saya. Tawa-tawa anaknya. Kata si mamanya, "Kenapa kamu tawa sendiri?" Katanya, "Ini Maulidi Mosenli viral." Aku kan nggak tahu viral itu apa. Ya sungguh. Viral itu apa? Itulah awal ceritanya. Saya nggak sangka-sangka. Nggak disangka-sangka. Jadi orang-orang udah banyak lah yang nonton tadi dalam HP itu. Nonton di HP. Katanya,
tawa-tawa dia ya, tiba-tiba tawa. Dia ngomong sendiri. Apa diomongin Maulidi? Saya kan ditanya orang kan, saya kan jalan terus ngomongnya. Nggak berhenti-berhenti. Kayak itu apa namanya ratih. Padi dimasukkan kuali. Itu macam uhang masa marcu. Nggak berhenti-berhenti. Macam air ditetak nggak putus omongan Maulidi. Apa ini Maulidi? Dikatakan orang gila, ya enggak lah orang gila. Masa orang gila jalan terus ngomong. Dikatakan orang bodoh, ya enggak juga kan dipandai ngomong. Tawa sendiri dia orang itu. Kawan anak mama saya yang nonton. Kenapa Ci kamu tawa sendiri, kata mamanya. Ini Maulidi katanya, Maulidi Musenli. Datangnya mama saya. Siapa Maulidi Musenli? Mama saya nggak tahu. Itu tadi. Dia kan di rumah kawannya di sana. Saya nggak tahu bahwa saya viral. Baru tahu mama kamu kalau itu ternyata Maulidi anaknya. Kenapa Ci? Saya sih tahu lah ya, tahu dikit itu apa awal yang masalah viral aku nggak tahu, videonya yang tahu. Itulah tadi nggak disangka-sangka Mas. Ya itulah timbul ceritanya. Setelah itu kamu memang banyak video-videonya yang meledak gitu kan? Nggak tahu saya ya. Kali mama saya pun nonton sama kawannya sampai dikencing dalam celana. Nonton saya karena tadi kan Maulidi Musenli itu moloi ya itu apa itu moloi mu amoy ya moloi mu amoy we gasang daan bedit apa cente itu moloi mu amoy nggak ada duit berarti nggak ada cewek cewek kalau ada duit kan pasti ada bawa cewek gitulah kan mau jamin dia makan minum jadi orang bingung pandai di bahasa Cinayanya. Yalah kata mama saya, ini aki dia kan ada keturunan orang Tionghoa. Ada orang Cina. Bapak dia kan ada keturunan Cina juga. Gitu kah kata tetangganya kan nggak tahu. Kalau nggak diceritain kan nggak tahu. Itulah tadi. Terus habis itu viralnya sampai 800.000. 886 penontonnya. 886 orang ya. Naik relnya dalam seorang pesorang. Ketik-ketikannya ya. Nambah dia. Jadilah ceritanya. Jadi itu ceritanya. Dan saya sudah saya hitung itu mulai dari pertemuan yang waktu itu yang pertama itu sampai sekarang itu hitungannya udah genap setahun deh. Jadi rumah saya pun kena bedah. Bedahnya. Inilah ya cerita. Ini cerita kedua kali. Ini fakta Mas. Ini kenyataan. Ini namanya orang mau sedekah Mas. Yang masalah rumah. Ya. Ini mau katanya niat saya ada mau bangunkan rumah Maulidi. Kata mama saya. Mau bikin sederhana aja Bang katanya yang singsai lah. Ya udahlah saya mau bikin sampai habis. Sampai rubuh lah mana. Ditengok kamar ini ada sinyuangan. Apa itu? Sinyuangan, tanah itu tinggi macam gunung. Tanah yang gunung tinggi itu. Itulah. Enggak rata gitu. Enggak rata. Ya udahlah ada niat orang bangun rumah. Habis rumah itu dibangun, hasil viral saya kan dapat 3 juta lebih. 3 juta lebih. Saya tembokkan gitulah ke Tanah Kong. Ya, tapi waktu itu saya kalau kamu ikut saya kan banyak dapatnya. Banyak. Saya bikinkan ke dapur lagi. Yang dapur tuh yang kita yang makan durian tuh. Yang kita makan durian itu udah habis berapa juta itu. Bikin lantai itu belum lagi upahnya. Belum bikinkan dia kopi. Dah berapa duit kan. Sedangkan saya kerja aja untuk belanja. Belanja yang lain-lain kan nggak terasa tuh Mas diberikan sama orang belanjain nggak terasa. Ini cerita fakta. Jadi setelah kamu viral terus ada yang mau bantu apa namanya umrohkan lagi. Bukan awalnya nganu rumah ya bedah rumah. Setelah itu malah ujung-ujungnya sampai ke umroh lagi. Ini niat ketiga kalinya. Niat ketiga kali saya ini kepengen
mau umrohkan umat saya. Ya Allah, nya saya ya. Mudahannya lah nya saya ya jalan jalan silaturahmi menuju ke Allah. Silaturahmi menuju ke Allah. Ya Allah, dengarkanlah suara hambamu Maulidi. Mudahanlah mama saya pagi umroh. Gitu kata-kata saya. Jadi saya ngomong dalam HP. Pas ada orang itu viralkan saya sekalian lah. Saya umrohkan mama saya. Nama itu Pak Ustadz Atoli. Pak Ustadz Atoli, nama mobilnya terapel Hamdalah Ulah. Jadi Pak Ustadz itu adalah ya niat minat dia mau umrohkan emak saya. Jadi mudah-mudahannya jadi jadi dia itu buka donasi. Buka donasi. Kalau sudah cukup biaya umroh, baru mama kamu diberangkatkan. Nah, itu mungkin akhirnya banyak orang yang membantu kali ya. Enggak tahu lah ya. Jadi orang mau membantu melalui rekening. Terus sudah terkumpul mungkin dari siapa-siapa yang pengen bantu, baru akhirnya tembus sampai seharga berangkat umroh 35 juta. Wow. 35 juta. Ya kan kita nggak tahu. Akhirnya mamamu bisa umroh beneran. Umroh iya. Tapi kalau nggak salah waktu itu kan saya sama kamu duduk di tempat makan. Iya. Duduk di tempat makan. Kita makan. Makan. Terus saya nanya-nanya tentang kamu punya pacar enggak segala macam. Akhirnya juga saya ngobrol terus kamu jawab saya belum akan nikah sebelum mak saya naik umroh. Mak saya umroh begitu kan. Jadi sekarang ini kan mama saya pada umroh ya. Pada hal ini cinta saya sebenarnya sih ada, cuma saya tepatin. Karena ngapa? Saya kan bermotor kan orangnya gila-gila. Macam saya takutnya nanti kan melanggar orang. Melanggar orang, nanti kan nyusahin orang tua, takutnya nyusahin orang yang lain, mau bayar biayanya. Takut kan melanggar orang. Takutnya gitu, bahaya kan? Maksudnya kan waktu itu terus saya nanya itu, alhamdulillah kamu sempat bilang kalau misalkan saya mau nikah, sebelum nikah saya bisa umrohkan mama saya dulu gitulah. Umrohkan mama saya. Jadi mama saya kan udah pulang. Dan ternyata omongan itu bisa terkabul. Iya. Saya ingatnya itu omongan kamu waktu di warung makan yang ada di Pasar Sebangkau. Iya. Iya kan? Iya, di warung makan ya. Saya lagi makan bubur. Iya. Kamu memang dari pertama ngerti cewek gitu, belum pernahkah kamu bercinta? Maksudnya jatuh hati gitu loh. Ada. Jujur, bener nggak ada? Maksudnya kan kita bukan sembarangan mau, bukan sembarangan ingin atau sembarangan cinta. Kamu mungkin lihat orang tuh langsung kayaknya tertarik sekali, perempuan itu loh, cewek itu kayaknya kok tertarik sekali gitu. Ada nggak yang sampai membuat kamu jatuh hati itu? Sebetulnya, jujur, udah pernah? Sebenar-benarnya sih. Udah pernah belum? Kalau diturut duka cita lah ya. Duka cita itu merasa keharuan hati gimana kalau ngomongnya kurang tahu juga lah ya, pokoknya turut duka cita lah doh. Keharuan hati Kalau gimana ngomongnya ya. Jadi gimana? Yang tentu maunya semua lah gitu mas. Iya. Semua orang kepengen punya pasangan, punya cinta gitu. Iyalah mas. Enggak, saya nanya. Gini, kamu itu sebetulnya udah pernah pacaran atau belum? Jujur, udah pernah pacaran atau belum? Pernah. Cuma beberapa hari yang lalu bercinta. Beberapa hari yang lalu gimana? Beberapa hari itu. Maksudnya cuma beberapa hari aja gitu? Beberapa hari aja, bukan beberapa hari yang lalu. Salah. Kalau beberapa hari yang lalu berarti baru-baru ini? Iya, sorry. Kelajuan ngomong. Cuman beberapa hari saja. Kira-kira 2 hari, 3 hari, 4 hari lah gitu saja. Kamu kalau kurang paham tentang bahasa Indonesia, kamu pakai bahasa Samba saja. Saya nanya, kamu pakai bahasa Samba saja. Nggak usah pakai bahasa Indonesia. Kalau saya ini ngomong banyak campur mas. Dikit-dikit ya mas taunya. Jadi saya nanya tadi, kamu sudah pernah pacaran? Pernah. Pernah. Cuma nggak sedalamnya mas. Hanya sekedar apa? Sekedar dibaratkan kalau tidur tuh ambil mimpinya gitu.
Bentar aja. Kamu ada nanya, udah pernah ketemu, udah pernah belum sama dianya? Apanya? Sama cewek itu udah pernah Udah belum? diputusin. Saya nanya, kamu udah pernah ketemu sama ceweknya? Cewek yang mana? Yang kamu tadi pacarnya itu, yang kamu sebut pacar tuh. Cuma dulu kan lain, Mas. Hah? Lain dulu. Iya, yang sekarang. Yang dulu yang kamu sebut. Dulu. Saya nanya, kamu udah pernah pacaran belum, Di? Bentar aja. Bentar. Ini kalau yang saya tanya, ceweknya ada? Ceweknya udah berkeluarga. Waktu itu ada, ceweknya ada? Ada? Ada, memang ada. Kemudian kamu pernah nanya juga, kamu suka enggak sama saya? Pernah nanya gitu juga? Sayang kata-kata itu kah? Kamu suka sama saya kayak gitu? Enggak aja sih aku ngomongnya. Oke, enggak usah ngomong itu. Kamu pernah jalan bareng sama dia? Jalan bentar aja lah. Iya, pernah jalan bareng pernah? Pernah, jalan kaki. Iya, kemana? Ke itu tempat apa namanya jual goreng pisang. Oh, jadi kamu berdua. Ini jangan-jangan dianya nggak tahu kalau kamu suka atau memang dianya juga suka sama kamu? Saya ada suka sama dia dikit-dikit lah. Dianya suka nggak sama kamu? Nggak tahu lah. Ya itu belum pacaran kalau kayak gitu. Ya kan aku kan nggak tahu apa-apa masih Mas. Kalau pacaran, dengerin. Kalau pacaran berarti kamu udah suka sama dia, ceweknya juga udah suka sama dia, terus sudah ada ngobrol, misalkan pergi jalan kemana, itu baru namanya pacaran. Itu berarti kamu hanya cinta sepihak atau kamu hanya menaksir orang kalau kayak gitu. Iya, betul. Iya. Iya, betul. Jadi kamu udah pacaran belum? Cinta berpihak. Sepihak. Iya, separuh. Iya, cuman kamu aja yang punya rasa atau punya cinta. Iya. Saya kan terlalu merasa gitu. Iya. Iya. Jadi kamu hitungannya udah pernah pacaran? Udah. Ya, bentar lah aja. Iya, bentar. Kalau masalah pikiran macam nggak nyambung, masalah bercinta gitu, Mas. Oh, gitu. Nggak nyambung. Kan udah diomongin tadi cinta berpihak ya. Bersebelah tangan gambarnya. Sebelah tangan. Kalau nggak ditepukin kan nggak bunyi. Iya. Oke, berarti saya tutup. Pertanyaannya saya tutup karena saya secara tidak jawaban kamu itu secara tidak langsung sudah saya simpulkan kamu belum pernah pacaran. Iya. Saya bercinta pun nggak tahu ngomong-ngomong. Nah iya, saya simpulkan kamu berarti belum pernah pacaran. Enggak pernah. Belum pernah kan? Enggak pernah. Kalau menaksir orang kamu pernah? Menaksir kalau dalam hati kah? Pernah. Pernah. Saya kepengen punya pacar kayak dia. Atau kamu mengagumi, wah cewek itu cantik gitu. Itu pernah ada rasa kayak gitu ya? Ada. Kalau dipikir-pikir ya adalah 18%. Apanya? Merasa cinta sama dia kalau dia cantik gitu. Iya, maksudnya naksir orang itu ada. Tapi kalau pacaran belum. Belum. Iya. Kalau pacaran belum. Mau bercinta, kalau orang bercinta kan bertahun-tahun itu namanya baru bercinta. Iya. Yang sampai 4 tahun, sampai 6 tahun, itu baru bercinta. Sampai berkeluarga, istri bersuami itu baru bercinta. Kalau kamu waktu itu bukan bercinta itu, Mas. Iya. Itu lempias. Lempias itu gimana maksudnya? Lempias itu dibaratkan hujan. Oh, baru kecil ya. Kecil lempias itu. Ya lempias. Oh, jadi kamu berarti belum pernah pacaran. Iya. Saya kan nggak tahu apa-apa, Mas, orangnya. Nggak tahu apa itu, dibaratkan tahu ada kerja, udahlah pulang kerja ambil duit sama bosnya doang. Gitu aja udah tahu. Jadi hidupmu hanya kerja di rumah, di rumah begitu. Gitulah. Iya. Gitu aja yang tahunya. Sekarang untuk kebutuhan keluarga, maksudnya kebutuhan orang tua, kamu semua yang nanggung? Enggak juga sih, biasa dibantu sama orang tua. Berarti orang tua dapat dari mana? Apanya? Dia pandai-pandai dia carilah gitu. Bahasa ada orang dekahi dia duit. Oh, nyedekah. Ada bantu Maulid. Sebenarnya Maulid bukan tulang punggung, Mas. Iya. Enggak juga sepenuhnya. Iya. Pandai-pandailah kita cari makan. Ada orang bantu uang, Mas. Ada mama saya bantu. Untuk Maulidi. Iya. Terus ini sebelumnya saya nanya maaf ya. Waktu kecil kamu. Jujur kamu sekolahnya sampai kelas 6 SD. Yaitu pun ditematin.
Ditamatin. Ditamati. Maksudnya dipaksa untuk selesai gitu. Dipaksa. Aslinya? Saya kan sekolah kan dulu kan banyak bolos. Oh. Banyak bolos. Dulu maklum lah Mas ya, namanya saya kan masih kecil. Soso. Soso itu maksudnya gimana? Nakal. Oh, nakal. Soso itu adalah nakal. Jadi kalau dibaratkan orang kami, bodoh bale. Bodoh bale itu terlalu nakal. Nakalnya itu Mas terlewatan sampai 47%. Kalau hitung persen kan ada persennya. Iya. 47% terlalu nakal Mas saya. Manalah Mas ya disuruh sekolah main wow. Wow itu apa? Main wow. Wow itu ada layang-layang. Terbang kertas terbang. Iya, layangan. Layang-layangan. Wow bahasa kami. Main wow. Biasa main guli. Iya. Guli itu adalah kelereng. Tahu, ya. Setiap kalau ada musimnya itu malas mau sekolah. Apalagi itu main layang-layang Mas, main wow bahasa kami main wow bahasa kami yang itu yang di atas langit ya. Kelintau-kelintau malas enak masalah itu sekolah. Oh, jadi lebih banyak suka ke permainan. Permainan. Bermain aja daripada sekolah gitu. Iyalah Mas, banyak bolos. Sampai akhirnya di kelas 6 itu sebetulnya kamu belum lulus. Belum lulus. Tapi dipaksa lulus. Diluluskan sama Pak gurunya. Karena tadi yang saya satu kelas kan gini rame-rame orangnya sampai ada 54 lah ya. Orangnya 54 yang laki sama perempuan semuanya lulus, cuma saya seorang yang tinggal dalam kelas. Kamu waktu dapat pemberitahuan kamu ndak lulus gimana? Ada itu dibahatkan ada sogokan lah gitu. Sogokan gimana maksudnya? Sogok itu ngasih orang itu uang supaya dibaratkan gini lah ya, Maulidi kan itu ada hal yang terbaik bagi saya ya. Saya curi. Saya curi. Datang ada orang luar ya nyogok disogoknya gitu. Kan hal yang enggak terbaik itu. Curi namanya curi. Curi namanya. Ya, maksudnya gini. Kamu waktu ada kelulusan, dikasih tahu dari 54 orang itu 54 cuman orang. Kamu yang enggak lulus. Enggak lulus. Kamu diberitahu. Ya diberitahu. Tapi bukan saya sendiri doang. Yang lainnya enggak tahu lah. Entah ada berapa orang dari 54 itu. Mungkin entah ada orang 9 kan nih. Atau ada orang 10. Atau yang ada orang 12 sampai 14 gitu. Cuman kawan-kawan saya enggak bilang. Cuman kamu aja katanya yang enggak lulus. Saya mikir saya selepas itu saya sendiri yang enggak lulus. Ya memang cuman kamu kali yang enggak lulus karena kamu enggak tahu lah karena kamu yang paling bandel kan waktu itu. Iya paling bandel. Iya. Soso sama saya. Jadi kamu dengar kamu nggak lulus itu nggak nggak kecewa atau nggak kaget itu? Lalu cuma terharu. Terharu gimana? Terharu tuh kebanyakan duduk melamun. Duduk melamun. Duduk melamun gitu. Cuma bingung mikir gitu, mikir. Selabis mikir itu apa saya pikirkan dulu ya gitulah. Terus akhirnya ternyata malah dilulusin. Diluluskan. Sebetulnya kamu aslinya belum lulus, cuman pihak sekolahan meluluskan. Waktu kamu lulus bisa enggak membaca bisa enggak? Membaca kah? Sebelum lulus kah? Setelah lulus. Bisa dikit-dikit. Waktu sebelum lulus kamu? Sebelum lulus bisa enggak baca? Ada dikit-dikit lah juga. Sebelum lulus kalau hitung-hitung 24 lah. Jadi kamu kalau udah dilulusin ini 38 udah naik juga udah naik. Udah ada pintar udah lulus nih 38. Sebelum lulus 24. Jadi sekarang saya ini ya bisa juga lah itu menghitung. Kalau diibaratkannya kalau kata-katakan 7 ya. 7 dikali 3 sama dengan 21. Ya kan? Gitu bisa saya dikit-dikit gitu Mas. Oke. Setelah kamu lulus, kamu terus lanjut kemana? Habis lulus saya ke Raja Gudang Padi. Umur berapa? Umur berapa ya? Masih muda Mas, masih kecil. Kamu lulus kan paling umur 11 atau 12 tahun SD.
Gitulah. Masa SD 12 umur 12 tahun kamu udah berani kerja gudang SD? Gudang apa padi? Gudang padi. Memang Itu mau orang tuh ngasih apa? kerjaan. Mama saya lama dulu kerja sama bos saya sampai belasan tahun. Terus? Jadi bos saya itu kasihan. Jadi kamu waktu masih kecil, umur 12 tahun udah disuruh kerja. Udah suruh kerja. Bukan suruh mikul, Iya, enggak. bagian Cuma apa itu? nyapu, nyapu. buang debu, dikasih itu 8.000, 10.000, kadang-kadang 20.000. Jadi kamu lepas SD langsung ikut kerja, udah mulai kerja lah ya istilahnya. Enggak juga sih, ada 2 bulan 4 bulan lah aku pengangguran, baru itu aku kerja. Iya, kan enggak lama. SD lulus 2 sampai 4 bulan kamu nganggur. Ya, wajar, masih anak masih anak berarti kamu mestinya ya istirahat dulu atau enggak usah gitulah, gitulah. Akhirnya 4 bulan, 2 bulan itu kamu ikut kerja. Sampai umur berapa? Sampai berapa lama? Sampai berapa lama kamu kerja di situ? Awalnya 2 tahun. 2 tahun. Saya disuruh megang karung padi, yang orang itu tukang sapi pagi. Oh iya, paham. Sapi nyapki ada sapi, ambil padi. Iya. Kan di Langkau, jemur padi. Iya. Kayak perumahan ya. Kayak barulah itu kan laka digumpulin nih. Adalah juga bantu dikit-dikit ngumpulin padi. Padi itu kan mau digiling bikin beras, Mas. Udah kering dia bawa digumpulin disapui. Disapui disiah-siahkan. Iya, kamu itu kerjanya kayak gitu. Itu kasih biasa 30.000. Kadang-kadang 40.000. Sehari. Oh, besar. Dia naik dia. Terus itu sampai umur berapa tahun? Berapa lama kerja kayak gitu? Jadi sekarang udah putus cerita 4 tahun aku di sana. 4 tahun. Dari lulus SD waktu itu. 4 tahun berarti kamu umur sekitar 16-an tahun. 16-17 lah. Kamu selesai itu terus kemana? Raja Ayam. Di jalan itu jalan Gang Ajer Tanah Hitam. Nantilah kulukan ke tempatnya ya. Ada tempatnya masih ada. 17. Itu di umur 17. Sampai sekarang masih ada orang pelihara ayam. Iya. Nanti kulukan. Iya, jadi itu kamu setelah selesai kerja di penggilingan padi, kamu lanjut pelihara ayam putih. Berapa lama itu? Ayam putih di sekitar 2 tahun gitulah. 2 tahun, berarti sekitar umur 20-an tahun sampai umur 20 tahun ya. Setelah itu kamu? Dari Raja Ayam saya ke Malaysia. Ke Malaysia, di Kucing. Ada orang yang kasihan Maulidi ini mau ke tempat kucing itu Sarawak. Ke Raja bikin peliwat kayak gini. Peliwat, namanya peliwatnya KPB. Kalau dipanjangin kucing peliwat berhat. Jadi kamu kerja di Malaysia. Berapa lama di Malaysia? 2 tahun. 2 tahun. Setelah itu kamu balik lagi. Terus? Balik lagi, saya pindah masuk lagi. Masuk lagi ke Malaysia? Masih lagi ke Bentulu. Berapa lama di situ? Setahun. Nama Bentulunya Kerempil. Iya. Saya nanya kamu kan katanya nggak bisa baca. Nulis bisa nggak waktu itu? Bisa, cuma agak lambat bacanya. Iya. Agak lambat. Enggak susah kah? Apa? Kamu waktu datang ke Malaysia, ditanya ini, ditanya itu, mungkin kan syarat-syarat apa begitu, enggak susah kah? Tapi orang yang tanya tuh enggak repot dia. Oh, enggak repot. Apa yang saya kan dia tanya, saya jawab, enggak repot dia. Oke. Ya udahlah. Terus kamu 2 tahun di Kucing, 1 tahun di Bintulu. Terus balik, ngapain balik? Gara-gara itu bapak saya ada hal lah sama mama saya, ada hal. Terus kamu balik. Kamu ngasih taunya pakai apa? Kok tahu ada hal? Saya di Bintulu kan ya agak ada stres lah, Mas. Kenapa stresnya? Stres lah gara-gara tadi kan saya kan mau beli motor. Jadi uangnya itu dimanfaatkan lah. Siapa yang membantu? Keluarga saya lah. Ya adalah, Mas. Panjang ceritanya, Mas. Udahlah. Ini putus cerita. Iya. Jadi setelah itu kamu 1 tahun di mana namanya? Di Bintulu. Kamu balik karena ada masalah keluarga gitu. Hal keluarga. Iya. Tahu-tahu aja lah ya. Iya. Terus akhirnya kamu balik lagi ke mana? Kerja lagi di mana? Saya pengangguran. Dari itu pengangguran. Kira-kira 6 bulan.
6 bulan. 6 bulan saya keluar malam. Kemana? Kemana-mana lah pokoknya saya bikin. Jadi saya ini hidup bikin gila. Mas. Suka hati saya kemana-mana. Saya mau ingin bebas gitu pikiran saya seluas langit pikiran saya. Nah, jadi saya ngomongnya agak terlalu tinggi lah ya. Macam nak dibilang sombong ya enggak lah. Frustasi ya istilahnya, frustasi gitu. Frustasi ya betul ya Mas. Frustasi. Apa? Frustasi. Iya. Ngomong terlalu tinggi tadi ya. Itu. Jadi kamu gunakan untuk waktu itu sebebas mungkin gitu. Gitulah. Biasa sampai jam berapa kamu pulang? Jam 12 malam. Nonton band. Nonton band. Tapi kan band enggak tiap hari. Tapi dulu tiap hari. Gitu. Waktu aku pulang dari Bengkulu, tiap malam ada band Mas. Band di mana itu? Di Seranggam. Iya, maksudnya di acara apa itu? Orang pengtawar, nikahan, segala-gala macam lah. Acara apa itu ya? Pokoknya setiap kali acara band kamu selalu ikut nonton gitu. Tapi enggak tiap malam sih. Biasa kan malam ini nonton ya. Malam besok enggak. Iya. Apa itu di barat alat ari ya, alat malam. Gitulah Mas. Dia bolak-balik. Malam ini kan nonton, malam besok enggak. Malam besok nonton lagi. Gitu. Jadi gitu. Setelah itu sudah berapa lama itu kamu lontang-lantung nggak karuan kayak gitu? Ngabiskan waktu dengan hari Kak. Kira-kira 2 bulan gitulah. 2 bulan. Jadi kamu pergi malam, nggak ada kerja, balik makan. Jadi mama saya cincong-cincong. Ya, cincong-cincong tuh banyak omong. Ya, marah. Ya, jadi Maulidi lakut malam yang gini baru pulang kenapa? Jadi saya ada melawan lah. Melawan. Saya kan ada apa itu gangguan lah sama kawan, entah kawan apa kan saya kan jadi kan di apa itu tiba-tiba ke orang tuanya. Maksudnya? Kawan kan ngacau saya. Jadi saya enggak melawan, kalau melawan ke orang tua. Gitu Mas. Iya. Nah, jadi terus akhirnya setelah 2 bulan mungkin ya, kamu kerja di Sagu atau gimana? Habis 6 bulan kah? Enggak, yang waktu kamu lontang-lantung tuh berapa bulan? 6 bulan? 6 bulan. Habis itu kemana kerja kemana? Belum. Itu saya pagi melayau lagi. Kemana lagi itu? Melayau kemana-mana lah. Masa dunia ini mau dipergi semua, kata mamaku. Dunia ini mau habis dipergi semua. Maulidi ini kayak apa itu? Kayak raja, kata mamaku. Ya enggak lah, sampai mau jadi raja. Kadang-kadang juga kan kayak ya udahlah, habis yang tadi lantang-lantung itu waktu habis hari pun habis. Jadi saya pun ada minat lah tadi naikkan sagu. Naikkan sagu, bos saya pun jadi adalah dipikir itu. Ini bisa ini dibikin kuli, ini rajin orangnya. Ada dipikir gitu. Kalau di pikiran bos saya ada 42 lah persennya. 42 pikirannya. Jadi dia tersemak lah dalam pikirannya ngambil Maulidi kuli. Jadi si bininya dia ngomong, si istrinya ngomong cincong-cincong sama lakinya. Ya udahlah, langsung dia pun menyambung. Jadi saya pun kerja. Sampai sekarang udah 4 tahun dah. Terus ada juga cerita waktu katanya kamu jatuh dari motor juga, itu kejadiannya gimana? Itu ceritanya saya itu ngambil kunci. Enggak, itu waktu kamu masih nganggur atau udah kerja? Udah kerja. Di mana? Di Kerja Ayam. Waktu yang Kerja Ayam itu. Ngambil kunci di bawah kasur. Enggak ngomong. Ngomong, cuma kecil suaranya. Itu sama juga ngencuri. Iyalah, dia denger enggak? Enggak, tentu enggak dengar. Enggak dengar, berarti sama aja ngomong. Sama aja bohong. Sama aja kamu bilang kecil suara saya. Saya izin, cuman izinnya dalam hati. Dalam hati. Sama aja dibuka kayak gitu. Mulutnya, Mas, aku pinjam motor ya, tapi enggak kedengeran. Gitu. Punya siapa? Sama orang di sana, orang Jawa. Jadi sama-sama kerja sama kamu. Sama-sama kerja. Jadi kamu waktu izinnya mau pinjam motornya itu bilangnya cumannya lirih gitu ya. Dia kan pergi ke kandang ayam. Dia pergi ke kandang ayam, habis si Maulidi pun itulah rasa-rasa di bawah kasur tuh ada kunci. Jadi kan Maulidi ambil kuncinya, Maulidi simpan di kantong. Habis itu simpan kantong, saya pun turun. Habis hidup motor brum 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 brum. Kena saya kerewak kan. Padahal enggak ada orang di situ Mas. Enggak ada orang, saya dah ada kerewak lah gitu. Kalau dipikir-pikir kerewak saya itu ada 54.
Kayak sekolah tadi tuh, Krewa itu istilahnya sombong. Sombong. Ya. Terus? Jadi ada sombongnya lah gitu, udah 54. Jadi saya udah keluar. Jadi tadi kalau dihitung-hitung persennya udah naik lah kesombongannya tadi tuh. Naik motor sebetulnya bisa ya kamu ya? Bisa. Jadi sambil jalan, tengok kanan, tengok kiri sambil ngegas tadi bareng tadi tuh kesombongan itu tadi kan naik jadi 64. Pengen lihatkan ke masyarakat, wah saya pinter naik motor. Padahal gitu. Nggak tahu tuh Mas. Sekali pagi ke Pularia Selakau. Pularia Selakau naiklah tadi tanjakan tadi udah naik ke tanjakan mau pulangnya turun langsung kecak gigi satu ngegas jopung melanggar batang pisang. Batang pisang itu tumbang, Maulidi pun sasak dadanya sesak. Ngambil napas tadi kan dia kan kena stang motor. Gitu. Kena stang motor. Gitulah ceritanya Mas. Nabrak batang pisang. Pisang aman lah motornya karena batang pisang ya? Aman, nggak apa-apa. Jadi kamu nggak ada kerusakan motor itu? Nggak ada. Cuma ada ganti 800 kemarin. Ya itu berarti rusak. Tapi nggak parah, nggak separah itu. Iya, 800 kan berarti itu ngeluarkan duit juga besar itu. Nggak kayak orang kan sampai berjuta. Iya, itu kan masih lumayan, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Setelah itu? Udahlah nggak apa-apa. Setelah itu duitnya kamu dapat dari mana itu bayar? Hasil saya kerja, saya nabung dengan bos saya. Tabungan saya ada dengan itu nama bosnya. Adalah pokoknya jangan dibilang ya. Tabungan saya ada 2.400.000. 2.400.000 ya. Jadi yang 800-nya ke motornya, sisa yang 800 tadi dibayar itu sisa berarti 2.400.000 dikurang 8 16 ya. 1.600.000-nya belikan ke kulkas. Ke rumah. Di rumah. Kulkas rumah tangga. Jadi untuk bayarkan bengkel itu habis duit sekitar 800. Sekitar gitulah. Kamu waktu kejadian jatuh. Terus bilang tahu enggak yang punya motor itu? Enggak tahu di awalnya. Kan jauh dari halamannya. Iya, Baru dekat dengan dia baru aku ditendangnya. Sesanak dadeku ditendang dikecaknya Mas. Iya. Barang tadi udah benci dia dengan Maulidi dikecaknya. Karena kamu nyuri ibaratnya kan? Yang curi ya. Akhirnya waktu itu sempat berapa hari waktu motor kamu jatuh terus motornya dimasukkan ke bengkel, lama enggak ngerjakannya cepat? Berapa lama ya? 2 hari gitu lah. 2 hari. Berarti sempat nyari lah yang punya motor. Dia yang betulin. Yang penting uangnya udah dikasih. Dia minta sekian udah lah. Kira-kira gitulah. Kamu punya kepengen sekali gak punya motor? Kepengen aku motor. Tapi takutnya melanggar orang. Tapi orang yang pandai pun masih melanggar ya. Iya. Apalagi yang orang yang setengah tahu dari dia kan? Iya. Tapi nggak tahu semua itu kan Tuhan yang menentukan. Yang pandai pun bisa juga terlanggar atau melanggar. Nah, yang kayak kemarin tuh orang yang banyak yang pintar pun masih nyebrak. Iya. Yang kita lewat tuh kan? Iya. Pintar dari Maulidi kan dia kan masih nebrak kan? Kita kan nggak tahu Mas. Iya. Jadi kemarin waktu saya berangkat ke Pontianak itu kan saya lihat 3 motor gede-gede ya. Ada satunya Ninja 250. Ninja 250. Kemudian ada 2 motor Yamaha yang R berapa begitu. Itu kan kebut-kebutan ya dia. Kebutan. Nah di daerah mana ya kalau nggak salah sekitaran Mempawah. Nggak jauh dari Mempawah. Sempat nggak tahu, kita kan udah dului kita ya. Kita depannya ada mobil 4 kalau nggak salah. Yang lewat Mempawah itu apa namanya? Lewat Mempawah. Ya Mempawah itulah. Masih Mempawah ya? Itu Mempawah. Luas sih Mempawah. Iya luas. Luas sih. Jadi nggak jauh dari tempat kita mampir tempat si Yoyo yang kawan saya itu. Iya kan kemarin. Iya. Nah sekalinya kami itu lihat kok tiba-tiba banyak orang keluar gitu. Tapi ini motor kan laju ya dia. Waktu di sebelah itu laju, gitu. Suaranya pun mendengunya kuat sekali. Setelah kami jalan, mobil kan berhenti. Banyak ini apa bapak-bapak semuanya pada keluar. Rupanya motor yang tadi itu ya dia nabrak belakang
pantat mobil orang iya, gitu. Iya, mobilnya warna merah. Warna merah. Iya. Jadi ya sampai terpincang-pincang yang punya motor. Iya. Jadi benar juga omongan Maulidi. Kan yang pasti, yang jelas kalau orang itu udah bisa beli motor Ninja 250 atau sama itu Yamaha R yang suaranya bagus gitu ya. Itu pastinya kan orang lihai biasanya ya dia. Iya. Tapi nyatanya masih juga sempat melanggar atau terjatuh begitu, nabrak dengan mobil yang ada di depannya. Barang tadi kan udah merasa nyaman, diibaratkan masa nyaman itu ada diibaratkan bukanan sombong, apa bahasa kami itu lawa. Lawa. Sombong lawa. Iya. Ada beda. Betul. Ada beda. Sombong lawa. Lawa tahu ya lawa? Lawa itu cantik kan? Lawa itu sombong Mas sama juga. Tapi kalau kata-kata itu beda. Lawa itu sama sombong, cuma beda. Lawanya orang itu kan lawa. Iya. Jadi kerewak lagi aja Mas, kerewak lawa. Kerewak itu gimana ya, terlalu tinggi daripada lawa. Beda deh Mas. Kerewak pun tulisannya pun beda Mas. Kerewak lawa. Kerewak kan lawa kan Mas nggak tahu. Jadi sebetulnya bisa juga naik motor. Bisa. Sementara ini sekarang itu nggak berani lagi naik motor karena kejadian jatuh tadi. Ya. Sebenarnya sih masih mau Mas. Masih mau. Karena nggak ada motornya Mas. Karena nggak ada motornya. Kalau ada motornya pasti bisa ya. Masih bisa saya. Kan motor ada yang harga 2 juta juga Gimana ya pendapat saya ya. Cuma saya pikir-pikir ya gimana ya, nggak tahu lah nanti ke jalannya. Kenapa Mang? Mikirkan bensinnya yo. Nah, bensin paling berapa? 10.000, 20.000 gitulah ya. Mikirkan apa? Kalau rusaknya ada berapa duit? Ya kan nggak selalu rusak. Jadi kalau motor yang misalkan ya, saya ambil contoh motor lama itu ada namanya Grand Supra, bukan Astrea Grand. Itu kan harganya paling sekitar 2,5 juta atau 2 juta. Tapi bandel loh itu bandel jarang rusak itu. Nantilah sabar ya. Iya. Kenapa? Gaji kamu nggak cukupi? Sebenarnya sih kalau dipikir-pikir sih cukup untuk makan. Untuk makan. Kalau didapat payah ngomongnya. Jadi kalau makan itu misalkan gajian hari ini, kamu ngambilnya sehari sekali atau sebulan sekali? Tiap hari. Kalau kamu misalkan dapat gaji anggaplah 80.000. Kamu gunakan untuk beli apa aja? Padahal gaji saya dalam sebulan 2,4 juta. Iya. Kalau dipikir-pikir mana memang sih kalau dalam sebulan memang besar. 2,4 juta dalam sebulan. Tapi kalau dipikir-pikir dia mudah turun ke bawah. Si Anjo Mas. Maksudnya turun ke bawah itu udah digunakan macam-macam gitu udah dibelikan ke bawah itu. Dia naik atas memang harganya tinggi. Iya, kelihatan 2.400.000 memang besar. Tinggi besar. Tapi setelah pakai belanja macam-macam itu jadi kosong. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau cerita sebaliknya Mas ya, belanja itu memang bukan tiap hari. Memang bukan tiap hari, tapi yang lain-lainnya kan mau dibeli juga Mas. Bukan beli yang ini tuh doang, tapi beli yang ini lagi. Yang lain-lainnya lagi. Ibaratnya yang pasti itu contohnya apa ya? Listrik ya pasti ya. Ya listrik ya seminggu sekali lah. Iya. Berarti dalam 4 minggu. Berapa itu seminggunya? 90.000 ya. Besar tuh. 100.000 lah, 100. 100 dalam 4. Kan ya dalam satu minggu kan 25.000 lah ya. Iya. Berarti 1 bulan 100.000. Gitulah kalau dipikir-pikir itu gitulah. Terus nanti dibelikan beras. Mungkin. Beras 1 kilo 15.000. Kalau dipikir-pikir kan gitu 15.000 ya. Anggap, gitulah ya. Berarti 20 kilo 300. Kalau pikir-pikir gitulah 300. Sama 100 tadi 400. Oke, itu sama lagi beras tuh ya. 1 minggu atau 1 bulan tuh? Apa? 15 kilo. 10 kilo 15 hari. 15 hari. Berarti kalau kan sebulan, siang malam mau makan nih Mas. Iya betul. Berarti kalau 1 bulan itu 1 bulan berarti 20 kilo. 20 kilo dikalikan 15.000 berarti 300.000 begitu 300.000, ya. Oke, 300 sama tadi 100. Jadi 400. Terus? Habis itu mau beli gas. Dia gas paling 9 hari.
Dan 7 hari sama dengan token deh. Iya. Anggap seminggu lah. Seminggu. Berapa 1 minggu itu? Gas harganya berapa? 25.000. 25.000 berarti 100. 100 juga. Dah jadi 600. 600. 600. Habis itu saya itu apa ya? Beli kertas. Kertas apa? WiFi kata kamu pernah cerita. Iya, kertas WiFi. Dalam sebulan ya habisnya 40.000 lah. 40.000 cuman. 40.000. Ya, 640. 640. Terus. Habis itu minyak perlu kan? Sebulan. Ndaan lebih ke seang. Lebih. 100. Dalam semalam pakai sekali berarti 30.000. Belum. Kan dalam 5G kan 10.000. 10.000. Berarti dalam sebulan lebih lah aku makainya. Anggap 100 bedeng. Ya, 100 lah, 100 juga. 700. 700. Terus? Habis 700 aku beli telur. Telur berapa? Sekilo. Sekilo itu dalam berapa hari itu? Enggak sampai sebulan. Iya, berapa hari? Paling 9 hari, 7 hari habis juga, Reng. Iya, seminggu lah. Seminggu. Mana be masa kalau pikir-pikir lah. Iya, seminggu berapa tadi? Sekilo. Seminggu sekilo. 100. Dan 30.000. 30.000 seminggu. Berarti kalikan 4. 120. 120. Jadi 820. Kan nyikit dia kan turun ke bawah kan? Iya, terus. Enggak mungkin dia ke atas kan? Habis itu udah 820. Minyak makan. Berapa itu? Susah Mas, banyak hitungannya Mas. Oh, banyak kalau minyak makan. Anggaplah kalau 1 minggu berapa habisnya? Mana bentar-bentar curahkan. Iya. Bentar-bentar curahkan. Sampai naik be Mas. Iya. Kalau kita cuci tangan, cuci kaki kan naik. Jadi yang sebelum kan habis turun deh. Sehari sekilo enggak cukup. Sehari sekilo kali. Apa minyak makan ke? Enggak nyampe 1 liter. Anggap 2 kilo lah. Banyak benar sehari 2 kilo. Siang malam ngorengnya. Sekilo lah udah apalah sekilo. Ya, sekilo 15.000 loh. Anda tahu lah aku kan orang yang di rumah bermasak terus. Boleh. Ya. Tapi kita bisa memperkirakan. Kalau misalkan anggap aja dalam sehari setengah liter. Setengah liter ya. Setengah liter itu anggaplah harganya 7.000. 7.000 kali 30 hari. 30 hari. 3 kali 7 berapa? 210. Berarti 210.000 ya untuk minyak. 210 sama 800 berapa tadi? 820. 100 berapa tadi ya? 120. 120. 120 tambah 820. 940. Iya, 930 ya. 940. Oke. Kan 12 tambah 82. Iya. 940. Sebenarnya aku tahu bracket Mas. 21. Apa? 210 ditambah 820. 820. Iya. Jadi 1 juta lah deh. Ya, 1.300.000. Sebenarnya aku tahu ngitung cuma aku bingung aku. Iya, oke 1 juta. 1.300. 1.030. 1.030 ya? Iya. Usang. Iya kali. Anggaplah 1 juta lah ya. 1 juta. Masih sisa duit 1.400.000. 400. Terus apa lagi? Beli PGI ya. Cabai bawangnya. Nggak mungkin kan beli cabai bawang tolen. Iya. Ada yang kembung. Iya. Itu kan pedar. Belum lagi garam mecinnya, nggak mungkin kan beli itu terus. Iya. Cuma kita pikir-pikir beli Mas. Nggak terasa Mas. Iya. Kita anggap aja cabainya dalam satu hari 5.000 gitulah ya. Gitulah. Kalikan 30. Berarti udah 150.000. Gitulah. Berarti duitnya udah 1 juta. Tambah 1.020.000 tambah 1.030.000 tambah 150. Gitulah. 1.180.000. 1.080.000. Itu baru 1.180.000. 1.180.000. Itu baru sama cabenya. Belum bawang merah, bawang putih. Berapa biasanya kalau bawang merah, bawang putih? Anggap sekilo lah. Sekilo sehari? Enggak juga lah Mas. Berapa? Ya, hitung sebulan lah udah. Sebulan cuma sekilo, nyukup. Iya mancil aja ku. Iya makanya kita ngambil pastinya berapa kira-kira. Kalau 1 bulan ada berapa? 1,5 kilo lah. 1,5 kilo cukup. Enggak tahu lah ya, aku enggak tahu lah Mas. Iya. Dalam 1 kilo ya banyak gimana?
Ya, kan dipotong lagi betul. ya. Itu jadi anggap itu bagian itu bagian dari apa namanya yang harus dikeluarkan kamu untuk rumah tangga orang tua. Itu belum nanti kamu kepengen beli es teh, beli apa namanya, beli kuehnya, kue bakwan, apa yang lain-lainnya kan nggak tahu Mas. Iya. Jadi lumayan ya zong ujung-ujungnya ya. Zong lah. Tadi kan awalnya kan di dalamnya kan ada mobil. Sekali pintu kedua ada motor kan. Sekali pintu ketiga ada sepeda kan. Itu Grete, sepeda awalnya mobil. Pertama kan sepeda motor, ketiganya Grete ya sepeda sama kan. Kali keempatnya lalu zong. Dia kan habis tinggi tadi nurun dia. Ya, jadi wajar kalau untuk beli motor juga berat ya dia. Berat. Nah, termasuk gini, kayak misalkan kamu bepergian kan nggak pernah bawa HP, tapi kamu punya HP kan? Tapi kamu punya HP juga. Punya. Dan kamu bisa main HP juga sebetulnya kan? Iya. Nah, terus ngapain nggak dibawa? Kalau bepergian? HP-nya ayah loading nih Mas. Lah kan dibawa kayak kan ada rusak gitu. Sekarang ini biar orang punya HP loadingnya parah atau bahkan cepet lowbat begitu ya. Sekarang nggak peduli, anak-anak sekarang tuh tetap dibawa supaya apa? Untuk bisa dipakai untuk nelpon. Bukan ya, nelpon kadang cuman sekedar lihat-lihat gitu. Ya, tapi kamu kenapa enggak? Lebih enak kayak gini kah? Lebih enak nggak bawa HP kah kalau kamu? Sebenarnya sih gimana pikiran saya ya, kalau bolak-balik ya. Iya, ngomong gimana? Dibulak-balik gimana? Maksudnya kamu lebih enak kah dengan kemana-mana tanpa HP itu lebih senang? Hah? Gimana ya? Gimana maksudnya? Sebetulnya kamu lebih suka bawa HP atau lebih suka nggak bawa HP kalau pergi? Sebenarnya kalau pikir-pikir kah, nggak suka bawa HP. Oh, lebih suka nggak bawa HP? Iya. Oh. Kalau pendapat saya lah. Kenapa? Kalau bawa HP kenapa? Takut hilang kah? Nggak juga iya kan ya? Takut hilang, aneh sekali takut hilang. Takutnya cecer ya mungkin kan? Gimana ya? Jadi bagi kamu nggak penting HP itu? Penting, cuma penting di rumah doang. Oh, untuk apa biasa di rumah? Nonton ya video-video orang lah. Udah gitu aja? Gitu aja. Jadi kalau bepergian nggak penting bawa-bawa HP gitu? Enggak lah. Cuma pentingnya di rumah doang, bawa eret di rumah nang. Saya nanya jujur, kamu pernah merasakan apa namanya perihnya hidup enggak? Maksudnya perih apa? Ya sampai kamu ngerasa nangis gitu malam-malam. Ya Allah, kenapa saya kayak gini sekali gitu? Pernah enggak? Pernah. Dan sampai nangis juga malam-malam? Pernah. Tanpa diketahui orang lain? Enggak. Cuma tidak harus sama orang tua gitu. Itu lain. Terharu itu berarti kamu ada kenangan indah. Misalkan pahitnya hidup, susahnya hidup, kamu sampai ngerasa berat sekali hidupnya, sampai akhirnya meneteskan air mata, nangis. Suah. Pernah. Berapa kali ya? Itu kamu tidur apa dalam posisi di tempat kerja? Sebelum nak tidur. Oh, sebelum mau tidur. Itu karena ngerasa kayaknya berat gitu hidup gitu ya. Iya. Jadi kamu terus sempat nangis gitu. Ada sedikit lah keluar air mata. Apa itu namanya, air mata itu macam nak keringat gitu. Itu air mata keringat itu keluar dia. Waktu kerja enggak pernah kamu? Waktu sambil kerja enggak pernah? Pernah neteskan air mata juga? Pernah. Karena sedih, kerasa beratnya hidup gitu. Pernah, cuma nggak banyak lah. Iya, maksudnya neteskan ya nggak banyak. Iya. Pernah. Keluar sendiri dia. Saking sedihnya. Sering kayak gitu. Oh, saking sedihnya berarti itu. Iya, sakingnya. Dia keluar sendiri dia. Padahal saya nggak mau nangis, dia keluar sendiri. Heran aku. Iya, saya nahan diri dia keluar sendiri. Padahal saya nggak mau nangis gitu. Itu apa yang kamu pikirkan waktu bisa sampai keluar kayak gitu? Banyak lah Mas. Ya udah lah Mas. Ya. Jadi sama, semua orang sama
Semua orang sama, ngalami Sama. semua. Hidup Saya pun begitu. hidup memang sama, tapi berbeda. Ya. Kan gini, misalkannya ya. Ya. Hidup kita kan tujuannya yang sama, tapi hidup sukunya berbeda gitu. Dibaratkan gitu. Iya, iya. Suku kan beda, Ya, tapi intinya jalannya gini. kan yang sama. Dengerin. Intinya kita itu setiap orang yang hidup, ya, makhluk Tuhan yang hidup itu punya ujian masing-masing. Itu punya cobaan masing-masing. Saya sebenarnya Jadi berbeda-beda, setiap orang berbeda ujiannya. Mas, sebenarnya saya ini ada cinta sama berbeda suku lah gitu ya. Nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Takutnya nanti orang bermacam-macam gitu. Iya. Tapi orangnya tahu nggak? Belum lah. Kamu suka sama dia. Suka sama dia. Sukunya berbeda. Iya. Cuma jalan kita ini kan masih di surga namanya ya. Dengerin. Sebetulnya kamu ada suka sama dia. Ada. Dianya suka enggak sama kamu? Ya, saya nggak tahu. Karena kamu belum pernah mengungkapkan ke dia. Nggak pernah. Jadi kamu lagi naksir sama seseorang begitu. Seseorang. Tapi orang itu beda. Beda suku. Nah, kamu kalau misalkan naksir ke dia, kalau kamu nggak utarakan, orang itu nggak tahu, nanti cewek itu nggak tahu dia. Nggak tahu dia. Iya. Makanya kalau kamu memang mau. Saya takutnya nanti orang tuanya bermacam-macam. Ya, enggak. Kan intinya kamu sama anaknya dulu. Iya. Anaknya mau enggak? Ya, kamu ngomongnya sama anak dulu. Ya tentu nggak mau lah mungkin dia. Ya, kamu cuma kan Maulidi yang mau. Iya, kamu yang mau. Tapi dia udah tahu enggak kalau kamu suka sama kalau kamu suka sama dia, tahu enggak dia? Mana dia tahu? Kan kamu belum mengutarakan. Iya, belum mengutarakan arahnya. Iya, makanya kamu utarakan terlebih dahulu. Iya. Nanti mau enggak itu baru ketahuan. Iya. Bukan kamu belum mengutarakan, kamu udah langsung vonis, langsung ngomong, dia nggak bakalan mau. Itu nggak boleh. Kamu suka sama orang, ya kan? Kamu utarakan. Ya, kamu deketin, baru kamu utarakan. Iya. Kalau kamu udah utarakan terus dia nggak mau, nah itu berarti kamu boleh berpindah ke orang lain, cari yang lain, begitu. Iya. Misalnya jangan kamu suka sama orang, kamu diam-diam, akhirnya dia nggak tahu juga. Kan enggak ada kepastiannya. Kamu utarakan mau enggak, itu nanti biar dia yang memutuskan. Begitu. Oh, jadi kamu suka sama orang sebetulnya? Sebenarnya iya. Ada kalau dipikir-pikir ya 24 lah. Iya, udah entah apa itu. Pokoknya kamu ada suka sama cewek itu gitu. Ya, nanti kamu coba utarakan. Iya. Oke. Jadi ini saya obrolan sedikit sama Maulidi. Setidaknya dari pertama kenalan, kemudian seluk-beluk dia, terus ya kalau saya ambil kesimpulan Maulidi ini yang saya tahu sosoknya memang orang apa adanya begitu. Saya rasa orang-orang yang umur-umur dia di umur 12 tahun, 13 tahun tuh saya rasa mereka masih merasakan indahnya di bangku sekolah. Tapi Maulidi sendiri di umur-umur segitu sudah mulai bekerja ya dia. Ya, kerja. Mulai bekerja. Kemudian sampai sekarang bahkan menjadi salah satu tulang punggung orang tuanya. Ya, bisa kalau Maulidi sendiri nggak mau menyebutkan dirinya sebagai tulang punggung orang tuanya, tapi kalau pribadi saya juga udah bisa menyebutkan dia sebagai salah satu tulang punggung keluarga. Karena apa? Karena memang untuk hari-harinya dalam keluarganya yang tinggal mamanya itu yang menghidupi dia. Setidaknya karena hasil kerjanya itu dia Maulidi serahkan ke orang tua gitu. Jadi terkadang yang bisa kita ambil hikmah atau ambil pelajaran dari Maulidi, membahagiakan orang tua itu sangat penting. Membahagiakan orang tua itu sangat pahalanya sangat besar gitu, dan itu nanti dampaknya juga ke rezeki itu biasanya. Semakin kita membahagiakan orang tua, nanti ada aja rezeki buat kita. Itu biasanya ya. Jadi jangan sia-siakan orang tua, ya. Dulu pernah kerja bangunan. Iya. Semuanya sudah merasakannya, Mas. Iya, dari segala bentuk kerjaan. Iya, cuma yang apa saya kerjain itu pengalaman nggak ada, Mas.
Pengalaman Cuma nggak ada? pengalaman, cuma Oh. disuruh orang, mau mandai-mandai sendiri nggak tahu gitu. Oh, jadi kamu hanya kerjanya sebagai disuruh orang, gitu. ambil ini, ambil itu, ambil ini, ambil itu, gitu aja. Jadi nggak punya inisiatif sendiri. Ini itu ini apa positifnya nggak tahu. Iya. Gitulah Mas. Tapi kalau selama kamu kerja pernah dapat hasil terus dijadikan bentuk barang itu udah pernah? Yang tentunya yang paling hikmah itu adalah makan. Oke, cuman makan. Udah capek, kita tutup ya. Tutup. Apa namanya ini, podcast ya namanya? Podcast Maulidi. Podcast. Udah. Kita tutup. Gimana Di? Nutupnya Di? Oke. Oke, jadi teman-teman mungkin itu sedikit yang bisa kami obrolkan antara saya dengan Maulidi dari hati ke hati. Ya, dari hati ke hati tentang pertama saya ketemu sama Maulidi, kemudian hari-hari kerjaannya Maulidi gitu sampai sekarang, dan ternyata sekali lagi Maulidi masih belum pernah berpacaran. Ya, kalau simpulkan Maulidi belum pernah berpacaran. Kalau menaksir orang itu mungkin setiap orang ditaksir ya dia. Semuanya, seluruh dunia mau dicintai. Iya, semua cewek mau dicintai, setiap cewek, tapi dia belum pernah pacaran. Begitu. Gitu dah. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan kemana-mana, lewatkan satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.